Bab 409. Naga Putih. Di udara, naga raksasa putih menatap kerumunan, matanya terus-menerus menjauh dari kerumunan, sepertinya mencari sesuatu. Tiba-tiba, tatapannya jatuh pada warrior yang menatap warrior yang ada keraguan di mata naga putih. Melihat benda raksasa di langit ini, warrior yang sedikit mengernyit, karena dia selalu merasa bahwa pihak lain mengawasinya, dan perasaan itu sangat kuat. Apakah pusaran pusat energi ini juga menarik bagi naga? Warrior yang tiba-tiba memikirkan hal ini. Perlu diketahui, entah itu benda spiritual langit dan bumi atau bocah kecil, pusaran pusat energi kota monster sangat menarik. Singkat cerita, hingga saat ini sepertinya tidak ada yang bisa menolak pesona pusaran pusat energi. Intinya sampai sekarang, warrior yang ragu-ragu, kemudian mengedarkan pusaran pusat energi di tubuhnya, dan energi hitam perlahan berputar. Pada saat ini, mata besar naga putih di atas langit menyusut dengan keras, kemudian ada semacam kegembiraan dan ekstasi yang manusiawi di mata itu. Melihat pemandangan ini, warrior yang sangat senang. Benar saja, pusaran pusat energi ini memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap urat naga ini. Pada saat ini, naga putih berteriak pada kerumunan di bawah. Tiba-tiba, arus udara putih perlahan melayang turun dari langit dan jatuh pada orang-orang di peron. Ketika arus udara putih ini menyentuh semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi mabuk. Merasakan aliran udara putih yang mengalir ke dalam tubuhnya, warrior yang sangat gembira. Dia tahu bahwa inilah yang disebut sebagai inspirasi energi. Yang membuatnya bingung adalah bahwa aliran udara putih ini menghilang setelah memasuki tubuhnya. Pada awalnya, dia mengira itu adalah pusaran pusat energi, tetapi ketika dia memeriksa kondisi pusaran pusat energi, dia menemukan bahwa tidak ada aliran udara putih di pusaran pusat energi. Namun, dia bisa merasakan bahwa aliran udara putih ini masih ada di tubuhnya. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Clara Xiao muncul di benaknya. Hanya memikirkan Clara Xiao, warrior yang merasakan sesuatu di tubuhnya. Warrior yang sangat gembira. Dia tahu bahwa energi ini, seperti yang dikatakan Pak Tuamu, dapat memberkati orang lain. Seiring energi keberuntungan terus bertambah pada Clara Xiao, warrior yang mengetahui bahwa pusaran pusat energi Clara Xiao mengalami beberapa perubahan. Rambut pucat berangsur-angsur berubah warna, memutih menjadi hitam legam biasa. Di samping, meskipun kulit Tino Xiao sangat tenang, tangan kanannya yang mengepal tanpa sadar sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya tidak damai saat ini. Sekitar setengah jam kemudian, kecuali warrior yang, Irene An, dan Kelvin Mo, pendekar hitam di sebelah ketiganya kurang beruntung. Dia memandang tiga warrior yang dengan iri. Pemberkahan energi dari tiga besar butuh waktu 1 jam lebih lama dari yang lain. Apalagi peringkat pertama, 2 jam lebih berkah energi keberuntungan dari mereka, 2 jam, energinya tidak tahu akan bertambah berapa kali lipat. Setelah waktu yang lama, hanya warrior yang tetap di atas panggung, masih menerima berkah dari naga putih. Untuk berkah energi Clara Xiao, 90% rambut putih Clara Xiao menjadi hitam legam. Sekitar 1/4 jam kemudian, Clara Xiao perlahan membuka matanya dan terkejut beberapa saat. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat bocah kecil cahaya ungu kemudian melihat sekeliling lagi, ada tatapan kosong di matanya. Ketika Clara Xiao terjaga, dia berada di kamar warrior yang. Saat dia tidak sadar, dia juga berada di kamar warrior yang. Oleh karena itu,
Clara Xiao tidak mengetahui keberadaan pusaran pusat energi ini. Sekarang dia bangun, melihat bahwa dia berada di lingkungan yang tidak dikenalnya tanpa warrior yang di sisinya. Dia mau tidak mau merasa sedikit bingung dan gelisah. Untungnya, dia melihat bocah kecil, juga dikenal sebagai macan tutul ungu. Dia tahu bahwa meskipun tempat ini jarang aneh, itu pasti aman, karena warrior yang pasti tidak akan menempatkan dia dan bocah kecil di tempat yang tidak aman. Tapi di mana warrior yang tiba-tiba, seperti merasakan sesuatu, Clara Xiao menjambak sehelai rambutnya dan meletakkannya di depan matanya. Ketika dia melihat bahwa rambutnya hitam, Clara Xiao tercengang. Setelah melihat Clara Xiao terbangun, warrior yang sangat gembira. Sekarang kutukan pada tubuh Clara Xiao seharusnya diimbangi oleh energi ini. Asalkan Clara Xiao bisa lolos, maka bisa mendapatkan hidup yang baru. Melihat Clara Xiao yang konyol di pusaran pusat energi, warrior yang tersenyum, kemudian adik, ibu, dan Bona muncul di benaknya. Tentu saja, juga ada Sheila King, Lesti King, dan Peona An. Bisa dikatakan ini adalah orang-orang yang disayanginya. Tentu dia berharap agar orang-orang ini mendapat energi keberuntungan di masa depan dan dijaga oleh langit dan bumi. Tiba-tiba, warrior yang mengerutkan kening karena adegan ibunya di otaknya tiba-tiba menghilang. Selama pemberkatan energi, jika dia membayangkan adegan orang yang ingin diberkati dalam pikirannya, dia dapat merasakan bahwa ada hubungan yang sangat aneh antara dirinya dan pihak lain, seolah-olah ada benang kecil yang menghubungkannya dengan pihak lain. Dia memiliki perasaan ini ketika dia bersama Clara Xiao sebelumnya. Tapi sekarang, batas antara dia dan ibunya putus. Harus dikatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Apa alasannya? Tepat ketika warrior yang bingung, pemandangan tiba-tiba berubah. Dia muncul di dunia abu-abu, dan wajah warrior yang berubah. Pada saat ini, seekor naga putih kecil muncul di depannya. Melihat naga putih kecil ini, warrior yang terkejut, karena lawannya sebenarnya sama persis dengan naga sebelumnya, hanya saja tubuhnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Manusia, kamu tidak perlu gugup, aku tidak membencimu. Naga kecil putih itu berkata, membuat warrior yang tetap linglung lagi. Setelah beberapa saat, warrior yang menekan keraguan dan keterkejutan di hatinya, dan bertanya, apakah kamu meridian naga itu? Naga putih itu mengangguk. Di mana tempat ini? Warrior yang bertanya. Naga putih kecil berkata, ini adalah ruang spiritual yang aku buka. Di sini, kami berkomunikasi langsung dengan roh dan dunia luar tidak tahu segalanya di sini. Kamu membawaku ke sini, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Sebenarnya, warrior yang sudah mengerti sedikit mengapa naga kecil ini membawanya ke sini. Naga kecil putih itu merenung untuk waktu yang lama, kemudian berkata, manusia, aku mencium napas di tubuhmu yang membuat jantungku berdetak kencang. Aku tidak tahu apa itu, tetapi tidak diragukan lagi, napas itu dapat meningkatkan kekuatanku. Mungkin kamu bisa membantuku. Ada yang bisa aku bantu. Apa maksudmu? Warrior yang bingung. Naga kecil putih itu terdiam beberapa saat, kemudian wajah naga itu naik dengan wajah cemberut, dan berkata, aku telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Di tempat ini, aku telah diperbudak oleh kalian para manusia, tidak henti memberkati kalian manusia dengan energi keberuntungan. Kalian manusia serakah, suatu hari nanti pasti akan mendapat pembalasan. Kamu bilang kamu dipenjara. Warrior yang kaget. Meridian naga di depannya terpenjara, tapi coba pikir,
meridian naga ini sebenarnya bisa memberkati energi keberuntungan, juga dapat menghasilkan energi spiritual. Bagaimana mungkin sekte-sekte besar itu dapat melepaskannya? Jika meridian naga ini tidak menghasilkan kebijaksanaan spiritual dan berubah menjadi bentuk, tidak apa-apa, tetapi sayangnya, pihak lain telah mengembangkan kecerdasan spiritual dan dapat berubah menjadi bentuk, artinya, meridian naga ini tragis. Siapapun yang telah dipenjara selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama, adalah tragis. Kekuatanku sekarang setara dengan pendekar hitam klan manusia alam kaisar tingkat pertama. Selama aku mencapai alam kaisar tingkat 2, aku sudah bisa menembus segel di sini, kata naga putih kecil. Bahkan jika kamu bergegas keluar dari segel di sini, kemana kamu bisa pergi? Warrior yang berkata, kamu harus mengerti bahwa kamu bukan milik manusia, bukan milik ras monster, dan bukan milik ras apapun. Kamu keluar dari sini bisa pergi kemana? Kalau keluar, kamu akan menghadapi pengejaran yang tak ada habisnya, kan? Naga putih itu terdiam. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, selanjutnya, jangan katakan apakah aku dapat menyelamatkanmu. Bahkan jika aku dapat menyelamatkanmu, tetapi apakah kamu pernah berpikir untuk menyelamatkanmu? Manfaat apa yang bisa aku dapatkan? Tanpa manfaat apapun, aku akan menjadi musuh sekte besar itu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu bisa membantuku? Aku akan menguntungkanmu. Pada saat ini, naga putih tiba-tiba berkata. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku maksud? Ini bukan pertanyaan apakah ada manfaat atau tidak, tetapi pertanyaan sebelumnya. Bahkan jika kamu melarikan diri, kemana kamu bisa pergi? Warrior yang mengetahuinya. Meskipun naga putih kecil ini telah hidup selama bertahun-tahun, pikirannya diperkirakan sama dengan anak kecil. Lagi pula, ia belum pernah berhubungan dengan orang luar atau makhluk lain. Lalu bagaimana menurutmu? Naga putih itu berpikir lama, tetapi tidak memikirkan cara, jadi ia hanya bisa bertanya kepada warrior yang di depannya. Mendengar kata-kata naga putih kecil, warrior yang tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan senyum muncul. Bersambung.